Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dudung Abdullah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon, Prodi Manajemen Pemasaran semester 5. Kali ini saya akan menjawab soal UAS nomor 1. Jelaskan mengenai kondisi negara Indonesia yang akan menikmati bonus demografi namun terbentur situasi kondisi pandemi COVID-19 dan apa solusinya dalam mengatasi lapangan kerja bagi para pekerja produktif. Pandemi ganjal Indonesia menikmati bonus demografi. Penyerapan tenaga kerja produktif terganggu akibat goncangan ekonomi saat pandemi. Kendala pendidikan anak selama pandemi juga berpotensi menurunkan kualitas produk usia produktif. Setelah menimba ilmu di bangku sekolah dan kuliah, setiap anak muda berharap dapat segera masuk ke dunia kerja. Namun, harapan itu tak mudah diwujudkan karena terbatasnya lapangan kerja atau permodalan untuk membangun usaha sendiri. Pandemi COVID-19 ini yang sudah berlangsung hampir 1 tahun lebih, semakin menipisnya harapan calon angkatan kerja tersebut. Salah satunya contohnya Pradana 22 tahun yang menyandang gelar sarjana hubungan internasional dari salah satu universitas swasta di Jakarta pada Februari 2020 lalu, namun usia produktif dan gelar sarjana ternyata tak mampu membuat Pradana lekas mendapat pekerjaan. Ia mengaku susah menemukan lowongan pekerjaan di tengah pandemi COVID-19 ini, khususnya yang sesuai dengan kemampuan dan gelar sarjananya. Masih mendapati perusahaan membuka lowongan pekerjaan di tengah ekonomi yang terpukul pandemi adalah berkah tersendiri. Kesempatan itu makin sempit. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah iklan lowongan pekerjaan turun hingga 66% dari 34,056 pada kuartal 1 2020 menjadi 11,427 pada kuartal 3 2020. Pradana masih menganggur sampai saat menceritakan nasibnya ke reporter katadata.co.id. Dia pun malu ke orang tua masih nganggur. Katanya menyimpulkan kondisinya saat ini, kisah Pradana adalah salah satu gambaran pandemi COVID-19 menghambat pemanfaatan bonus demografi yang kini sedang dinikmati Indonesia. Hasil sensus penduduk 2020 mencatat 70,72% dari 270,2 juta penduduk negeri ini berada dalam usia produktif 15-64 tahun. Persentase itu jauh meningkat dibandingkan pada tahun 1971 yang hanya 53,39%. Bonus demografi tersebut menambah jumlah angkatan kerja di Indonesia. Pada Agustus 2020, jumlah angkatan kerja naik 1,74% secara tahunan. Namun, sekali lagi kondisi ekonomi yang sulit selama pandemi membuat seluruhnya tak dapat terserap. Sebaliknya, pengangguran justru meningkat. BPS mencatat angka pengangguran meningkat 37,61% dan menurunkan jumlah penduduk yang bekerja sebesar 0,24%. Penduduk usia muda menjadi paling terdampak, rasionya 28,2% dari total pengangguran berusia 20-24 tahun. 16,6
16,6%, 15 sampai 19 tahun, dan 16,2%, 20 sampai 29 tahun. Peningkatan pengangguran lantaran banyak perusahaan di dalam negeri mengurangi pegawai selama pandemi. Hasil survei BPS berjudul Dampak COVID-19 berhadap pelaku usaha jilid 2 menunjukkan sebanyak 11,63% perusahaan melakukan jumlah karyawan yang bekerja. Para 26 tahun adalah salah satu yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemi. Ia sudah lebih kurang 4 tahun bekerja di salah satu perusahaan retail pakaian di Surabaya. Namun, pembatasan sosial berskala besar yang berlaku di kota itu pada pertengahan tahun lalu membuat omset tempatnya bekerja berkurang. Ganjalan lain terhadap pemanfaatan bonus demografi adalah pandemi membuat kualitas angkatan kerja terancam menurun. Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 mencatat per 27 Januari 2021, mayoritas penduduk yang menderita COVID-19 di dalam negeri berusia 19 sampai 59 tahun. Persentase terbanyak di rentang di usia 31 sampai 45 tahun dengan 30%. Dari total kasus nasional, mereka yang menderita COVID-19 berpeluang mengidap long COVID-19, sebuah sindrom yang menyebabkan penyintas tak bisa pulih sepenuhnya. Riset dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit COVID-19 di Amerika Serikat pada Juli 2020 menjelaskan penderita long COVID-19 terjadi di semua usia. Meskipun usia di atas 50 tahun mendominasi, tidak sedikit pula menyintas usia muda yang mengalaminya. Riset tersebut menemukan 26% responden berusia 18 sampai 34 tahun dan 32% berusia 35 sampai 49 tahun mengalami long COVID-19. Vina umur 27 tahun adalah salah satu penyintas muda di dalam negeri yang mengalami long COVID-19. Ia masih mengidap batuk, sesak napas, kemampuan indera perasa hilang, dan kelelahan usai 6 bulan sembuh. Itu sampai sekarang, kata Vina kepada katadata.co.id pada hari Senin tanggal 18 bulan 1. Bayangkan para pelajar di sekolah tata boga atau pembuat parfum kehilangan indera perasa seperti yang dijalani Vina. Mereka akan kehilangan kemampuan vital dalam pekerjaannya. Masa depan dengan pekerjaan impian berpeluang lenyap dari mereka. Sebaliknya, paling buruk bisa tetap menganggur di usia produktifnya. Pandemi juga membuat kualitas pendidikan anak terganggu, padahal mereka adalah bagian dari stok bonus demografi yang menurut analisis statistik sosial, bonus demografi dan pertumbuhan ekonomi akan mencapai puncaknya pada 2025. Pendidikan sangat penting bagi kualitas mereka sebagai angkatan kerja di masa depan. Hasil survei Wahana PC Indonesia mendapati 3,6%. Responden orang tua merelakan anaknya bekerja saat pandemi COVID-19 sebanyak 37%. Responden anak pun mengaku tidak bisa mengatur waktu belajar selama pembelajaran jarak jauh. PJJ mengatur waktu belajar selama pembelajaran jarak jauh. Sementara 30% anak mengaku kesulitan dan memahami pelajaran
dan 21% mengaku tidak memahami instruksi guru. Seluruh problematika pembelajaran pada anak di masa pandemi tersebut berpotensi mengurangi kualitas kognitif mereka. Lebih jauh lagi berpotensi mengurangi peluang mereka meneruskan pendidikan ke jenjang tinggi. Tanpa pendidikan tinggi, mereka berpeluang berakhir hanya sebagai buruh murah. BPS mencatat pada Agustus 2019, semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin tinggi rata-rata rupiah yang diterima pekerja. Rata-rata upah pekerja lulusan universitas RV 4,4 juta, sebaliknya tamatan SD hanya 1,8 juta. Upah murah akan membuat mereka sulit keluar dari kemiskinan, anak pun tidak mendapatkan kesehatan yang baik sehingga selama pandemi. Semakin banyak anak beresiko mengalami malnutrisi akut dan kronis. Hal ini lantaran seperti dalam survei Wahana Visi Indonesia, 19% rumah tangga tidak memiliki jaminan kesehatan dan 54% lain tidak mengakses layanan kesehatan ibu dan anak. Indonesia masih memiliki peluang memperbaiki kondisi buruk akibat pandemi dan memanfaatkan bonus demografi dengan baik. Caranya yaitu dengan memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, dan memberi akses pekerjaan layak seperti saran United Population. Korea Selatan bisa menjadi contoh terbaik untuk hal itu. Peluang demografi Indonesia menyatakan Korea Selatan yang sempat terpuruk dalam kemiskinan akibat Perang Korea pada tahun 1950 sampai 1953 mampu bangkit dengan investasi besar di pendidikan, pembangunan sumber daya manusia, dan penelitian dan mengembangkan litbang dalam kurun waktu 46 tahun dari 1962 hingga 2008. Korea Selatan mengalami kenaikan PDB 400 kali lipat. Korean Wave menjadi salah satu contoh nyata dalam pengembangan industri yang dibangun oleh usia produktif yang kreatif. Selain Korea Selatan, mengutip Republikan Tiongkok berhasil mengarahkan industri rumahan untuk memproduksi komponen peralatan elektronika sehingga pengangguran menurun. Bila Indonesia tak berusaha semaksimal mungkin mengelola bonus demografi, maka permasalahan serius seperti tingkat pengangguran yang tinggi, ekonomi melambat, naiknya tingkat kemiskinan, dan tingginya tingkat kriminalitas bisa terjadi. Hal ini bagaimana termaktub dalam jurnal berjudul Mengoptimalkan Bonus Demografi untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan atas jawaban nomor 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.